Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah wa ma ba'd. Para peserta pelatihan yang sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang bersama saya Rudi Salam akan memberikan materi pelatihan yang berjudul 10 menit mahir ngedit video dakwah di Android, yang merupakan basic tutorial dari KineMaster. Ya, bagaimana kabarnya seluruh peserta di hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik peserta sekalian yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 menit mahir ngedit video dakwah di Android, basic tutorial KineMaster. Ya, adapun tujuan dari pelatihan ini secara umum adalah agar seluruh peserta mahir video editing ya di handphone atau Android, dan secara khusus ya supaya kita semua bisa mengedit video dakwah sendiri tentunya, karena kita ini semua adalah calon-calon konten kreator dakwah ya. Jadi kita konten kreator tapi konten kreator dakwah. Selanjutnya, agar kita bisa membuat konten video yang lebih menarik. Ya, kenapa menggunakan aplikasi KineMaster? Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa di Android itu banyak aplikasi edit video ya. Yang paling umum kita biasa dengar yaitu KineMaster itu sendiri. Kemudian ada FN Video Editor dan Power Director ya yang umum kita dengarkan. Terus kenapa kita memilih KineMaster sebagai aplikasi untuk mengedit video? Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa konten kreator yang saya baca yang menggunakan aplikasi ini. Alasan yang pertama yaitu aplikasi ini mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena memiliki tampilan antarmuka yang sangat bagus dan tentunya memiliki performa yang bagus. Jadi aplikasi ini bisa mengedit video atau mengekspor video hingga 4K ya, 30 fps. Kemudian aplikasi ini juga memiliki banyak fitur-fitur, mulai dari efek, audio itu sendiri, maupun juga fitur-fitur yang lain yang mendukung edit video atau video editing ini. Baik peserta sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, atau kita tangguhkan pertanyaannya hingga akhir ya dari materi ini. Kita masuk ke slide selanjutnya, langsung ke tutorial dasar atau basic tutorial KineMaster itu. Jadi sebenarnya basic tutorial itu ada 3 ya. Yang pertama membuat atau membuka aplikasi. Yang kedua adalah mengedit video itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengekspor dan membaginya. Kita ke langkah yang pertama yaitu membuat atau memulai project. Yang pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah membuka aplikasi KineMaster ya di handphone kita masing-masing. Selanjutnya klik tanda tambah yang di tengah ini ya. Klik tanda tambah yang ada di tengah ini. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih aspek ratio. Aspek ratio ini ada 3 macam. Di beberapa handphone itu ada 9 macam ya. Tapi umum untuk HP Android itu ada 3 macam. Ada 16:9 ya. Ini umum digunakan di YouTube. Kemudian ada 9:16. Ini biasa digunakan di Facebook live streaming atau mungkin juga digunakan di TikTok ya. Kemudian ada aspek ratio 1:1. Ini umum digunakan untuk video Instagram. Selanjutnya pilih icon media ya, dan pilih media yang diinginkan atau video atau gambar yang kita ingin masukkan, dan klik tanda benar.
Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah mengedit. Yang pertama adalah memotong video. Langkah-langkahnya, yang pertama, klik video atau gambar yang ingin dipotong. Kemudian klik ikon gunting. Setelah kita klik ikon gunting, akan muncul 4 ikon seperti ini, ikon gunting seperti ini. Yang di atas kali itu trim to left of playhead, artinya kita menggunting dan membuang sisi bagian kiri. Kemudian di bawahnya trim to right of playhead, artinya kita menggunting dan membuang sisi bagian kanan. Yang ketiga, split at playhead, artinya kita memotongnya menjadi 2 bagian. Dan yang terakhir, split and insert freeze frame, artinya kita memotong dan menyisipkan gambar yang terakhir ditampilkan. Kemudian klik tanda benar di atas itu. Selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah menambahkan lapisan atau layer. Jadi misalkan dalam video dakwah yang sering kita lihat ada biasa layer-layer berupa yang pertama ada gambar video sisipan, atau mungkin gambar ikon-ikon dari media yang menampilkan video tersebut. Caranya itu gampang sekali. Yang pertama, klik icon layer yang ada di sebelah kiri di lingkaran ini. Kemudian akan muncul 5 icon ya. Yang di atas sekali itu adalah untuk menambahkan video atau gambar. Kemudian yang di bawahnya untuk menambahkan efek. Efek ini ada beberapa ya. Ada efek video atau memberikan efek pada video. Kemudian efek berupa tulisan-tulisan ya, seperti mungkin misalnya tulisannya ingin dianimasikan menjadi apa gitu. Yang ketiga itu stiker ya, seperti stiker-stiker yang biasa kita lihat di Facebook. Selanjutnya yang di bawahnya yang icon T itu adalah menambahkan tulisan atau teks. Dan yang paling di bawah adalah menambahkan coretan atau handwriting. Kemudian klik tanda benar. Ya, selanjutnya untuk langkah mengedit adalah menambahkan audio. Jadi biasanya di video-video dakwah kita, biasanya untuk mempermanis atau memperindah atau menambah hasanah dari video kita, efek dramatis dari video kita, biasanya kita menambahkan audio ya. Caranya yaitu yang pertama adalah klik icon audio yang ada di lingkaran sebelah kanan, yang tangga nada itu. Kemudian klik nasyid atau lagu yang diinginkan. Tampilannya seperti ini. Kemudian klik tanda tambahnya itu, kemudian klik tanda benar. Bagaimana sampai sini, sudah paham? Ya, baik, kita lanjut. Untuk yang terakhir adalah mengekspor video. Caranya yaitu klik icon export seperti ini yang ada di sebelah kiri. Jika tidak ada icon seperti ini, umumnya KineMaster Anda adalah versi lama, itu ekspornya adalah klik tanda yang di atas ini ya, yang satu ini. Umumnya kalau ada icon yang satu ini, yang pertama ini, berarti yang satu ini menjadi icon untuk kembali atau keluar dari proyek. Yang kedua atau langkah selanjutnya adalah pilih resolusi yang diinginkan. Resolusi yang kami sarankan untuk pemula yaitu 720p ya. Itu sudah sangat bagus untuk diupload di YouTube atau di Facebook. Kemudian setelah kita memilih resolusi, klik tanda ekspor. Ya, dan hasilnya akan keluar di samping atau di layar sebelah kanan ini. Ada tulisannya. Ya. Untuk memberikan judul itu bukan di akhir ya. Kita bisa memberikan judul di awal. Ya, nanti kita lihat bagaimana simulasi pembuatan video editing di KineMaster.
Buka aplikasinya, pilih aspek rasio, tambahkan media atau video yang ingin ditambahkan. Kita kasih judul misalkan cerpen ya, ceramah pendek. Pilih huruf yang diinginkan. Di sini terdapat banyak jenis huruf ya yang disediakan oleh aplikasi KineMaster. Kemudian kita beri animasi masuk pop pada kedua tulisan. Kemudian animasi keluar kita juga beri animasi yang sama. Di sini saya akan potong sedikit karena terlalu panjang. Selanjutnya kita tambahkan nama dari ustadz atau dai yang kita edit videonya. Ya, kita hapus bayangannya, kemudian kita beri warna latar belakang agar tulisannya lebih jelas. Selanjutnya kita akan berikan logo. Misalkan kita punya logo ya, atau logo channel kita bisa tambahkan. Karena di sini contoh kita akan berikan logo Wahda Islami saja. Kita posisikan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kita ingin logonya ada dari awal sampai akhir, kita tarik hingga di akhir video. Selanjutnya kita berikan animasi untuk transisi medianya dan kita sesuaikan. Dan terakhir, untuk menambah efek dramatis kita berikan nasyid yang agak slow ya. Kita potong dan kita sesuaikan dengan video, serta volumenya kita rendahkan sedikit agar tidak menutupi suara dari dai atau penceramah. Langkah finishing, kita ekspor, kita pilih resolusi yang kita inginkan, kemudian klik tanda ekspor, dan hasilnya seperti ini. Di antara hal-hal yang akan menjaga kita dari ujian fitnah akhir zaman yang telah disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama yaitu marilah kita senantiasa dekat dengan para ulama-ulama kita, dekat dengan para ahlul ilmi, dekat dengan para ahlul hadis, dekat dengan para asatidah kita yang keilmuan mereka dipertanggungjawabkan, yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ilmu mereka. Maka marilah kita mengambil ilmu dari mereka, karena jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan daripada satu umat, kebaikan daripada satu masyarakat, ketika di tengah masyarakat itu masih ada ulama-ulama, masih ada alim ulama
yang mengajarkan kebaikan, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut telah mendapatkan jaminan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma min akabirihim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia akan senantiasa terjaga, akan senantiasa berada pada kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama-ulama mereka, selama mereka mencintai para alim ulama mereka, selama mereka menghormati para ulama-ulama mereka.